menjalankan remet IPS yang sudah kami buat. Nah, jadi di sini ada masalah. Masalah itu yang pertama menggunakan ekonomi berbaris korupsi menjadi ekonomi baris produksi. Kedua, kebijakan subsidi BBM yang dialihkan untuk pembangunan instruksi, dan juga yang subsidi yang disarankan untuk pengentasan kemiskinan. Lalu lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Subsidi yang tidak berkeadilan membuat jurang kaya miskin semakin lebar. Ada 20% orang kaya yang menikmati 51% subsidi, sementara 20% warga miskin menikmati 7% subsidi. Masalah yang pertama, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Kedua, kebijakan subsidi BBM yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan juga subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Subsidi energi yang tidak berkeadilan ini membuat jurang kaya atau miskin semakin lebar. Ada 20% orang kaya yang menikmati 51% subsidi, sementara 20% warga miskin menikmati 7% subsidi. Kebijakan dialokasikan subsidi BBM yang jumlahnya mencapai 211,3 triliun. Sebagian besar dialokasikan subsidi BBM itu untuk membiayai infrastruktur seperti pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Pulau Jawa sebesar 21 triliun. Distribusi kartu keluarga sejahtera sebesar 9,3 triliun. Kartu Indonesia Sehat sebesar 2,7 triliun. Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19, juta siswa atau 7,1 triliun. Pembangunan waduk baru dan irigasi untuk 1 juta hektar sawah atau sebesar 33,3 triliun. Lalu ada perkembangan ekonomi. Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja dalam semester pertama atau 2015 mencapai 685.000 orang atau ada kenaikan 12,31% dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2014 silam. Ini merupakan sebagian besar dari hasil upah untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Perkembangan ekonomi Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja dalam semester pertama 2015 mencapai 685.000 orang atau ada kenaikan 12,31% dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2014. Ini merupakan sebagian hasil dari upaya untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Laju inflasi yang terkendali menjadi salah satu pencapaian terbaik Joko Widodo. Selama 9 tahun menjabat sebagai presiden, rata-rata inflasi Indonesia ada di kisaran 3%, jauh lebih rendah dibandingkan historisnya di angka 8%. Inflasi Indonesia pada 2015 sampai 2022 atau masa periode Jokowi memimpin secara penuhannya tercatat 3,11%. Inflasi tahun ini juga sangat terkendali, yakni menyentuh 2,28% pada September 2023. Di sini ada Indika Pembangunan Manusia atau IPM. Jadi IPM itu adalah indikasi pembangunan manusia, adalah mengukur capaian pembangunan manusia, capaian sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang mencapai umur panjang dan sehat, lalu pengetahuan dan kehidupan layak. Jadi kita tuh harus mendapatkan penghidupan yang layak gitu untuk pembangunan manusia, dan untuk mengukur dimensi kesehatan yang digunakan anggaran hidup walku lahir. Jadi
kita di sini di Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.